Perkenalkan, nama saya Andini Salim dengan NPM 0227231183. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari Pak Kasim dengan materi analisis transaksi dan translasi valuta asing. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi dan transaksi valuta asing. Nah, langsung saja. Di sini ada 4 kontes, yaitu yang pertama dasar-dasar valuta asing, yang kedua analisis transaksi dalam valuta asing, nah yang ketiga transaksi laporan keuangan mata uang asing, nah yang keempat analisis dampak ekonomi dan akuntansi. Nah, langsung saja. Yang pertama dasar-dasar valuta asing. Nah, di sini definisi dan fungsi valuta asing ini yaitu alat pembayaran. Alat pembayaran ini valuta asing berfungsi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian transaksi perdagangan internasional, memungkinkan negara-negara mata uang berbeda untuk melakukan ekspor dan impor secara ilegal. Nah, yang kedua, cadangan devisa. Mata uang asing ini yang liquid disimpan oleh bank sentral sebagai aset cadangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar domestik dan membiayai kewajiban pembayaran luar negeri. Nah, yang ketiga, barometer ekonomi. Sebagaimana disebutkan dalam tren 2026, nilai mata uang bertindak sebagai papan skor global yang mencerminkan kesehatan ekosistem, ekonomi, kebijakan politik, dan kepercayaan investor terhadap suatu negara. Nah, di sini ada sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar ini kurs mengambang bebas, yaitu nilai tukar mata uang yang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa investasi pemerintah. Nah, yang kedua, kurs tetap. Kurs tetap ini kebijakan otoritas moneter yang mematok nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing atau komoditas tertentu. Nah, yang ketiga, kurs mengambang terkendali. Sistem di mana bank sentral melakukan intervensi berkala untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam rentang tertentu. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama, indikator ekonomi. Indikator ekonomi ini perubahan tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang memengaruhi daya tarik mata uang. Nah, yang kedua, stabilitas politik. Stabilitas politik ini kondisi geopolitik dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi kepercayaan investor terhadap nilai mata uang negara tersebut. Nah, yang ketiga, saldo pembayaran. Saldo pembayaran ini neraca perdagangan antara ekspor dan impor yang menentukan permintaan serta penawaran mata uang di pasar internasional. Baik, lanjut yang kedua yaitu analisis transaksi dalam valuta asing. Nah, di sini risiko transaksi yaitu volatilitas kurs, fluktuasi nilai tukar yang tidak menentu antara mata uang fungsional perusahaan dan mata uang asing dapat menyebabkan ketidakpastian arukas masa depan baik dalam piutang maupun utang dagang. Nah, yang kedua, dampak arukas. Risiko ini secara langsung memengaruhi likuiditas perusahaan karena jumlah yang sebenarnya diterima atau dibayarkan pada saat penyelesaian kontrak seringkali berbeda dari nilai yang diperkirakan saat kontrak dibuat. Nah, yang ketiga, jeda waktu. Jeda waktu ini semakin lama durasi antara tanggal transaksi atau pengakuan komitmen dan tanggal penyelesaian atau pembayaran kas, semakin besar eksposur risiko yang dihadapi perusahaan terhadap pergerakan pasar valuta asing. Nah, masuk di akuntansi transaksi mata uang asing. Yang pertama, pengakuan awal. Pengakuan awal ini mencatat transaksi mata uang asing ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, yang kedua, pelaporan pada tanggal neraca. Menyesuaikan pos moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs penutup dan mencerminkan nilai wajar terkini. Nah, yang ketiga, pengakuan selisih kurs.
yaitu mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya fluktuasi nilai tukar. Nah, di sini ada strategi hedging atau lindung nilai. Yang pertama, forward contracts, yaitu mengunci kurs pertukaran di masa depan melalui kesepakatan kontraktual untuk meminimalkan risiko fluktuasi mata uang. Nah, di sini yang kedua yaitu cross options, yaitu memberikan hak namun bukan kewajiban untuk menukar valuta asing pada kurs tertentu guna melindungi nilai dari pergerakan kurs yang merugikan. Yang ketiga yaitu money market hedge, yaitu memanfaatkan instrumen pasar uang depan uang dengan meminjam atau menempatkan dana dalam mata uang asing untuk menyeimbangkan posisi eksposur keuangan. Nah, lanjut yang ketiga yaitu translasi laporan keuangan mata uang asing. Nah, di sini metode kurs saat ini yaitu yang pertama kurs neraca. Kurs neraca ini seluruh aset dan kewajiban ditranslasikan menggunakan kurs penutupan pada tanggal laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai tukar paling aktual bagi pemangku kepentingan. Nah, yang kedua akun ekuitas. Akun ekuitas ini modal saham dan laba ditahan awal ditranslasikan menggunakan kurs historis, sementara pendapatan dan beban biasanya menggunakan kurs rata-rata tertimbang selama periode berjalan. Nah, yang keempat, karakteristik operasional. Karakteristik operasional ini, metode ini umumnya diterapkan pada anak perusahaan luar negeri yang beroperasi secara otonom dan memiliki mata uang fungsional yang sama dengan mata uang lokal tempat mereka berada. Nah, di sini ada metode temporal, yaitu penilaian aset moneter yang menggunakan kurs saat ini, yaitu untuk poskas, piutang, dan utang dalam laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada penilaian aset non moneter, yaitu menggunakan kurs stores untuk aset tetap dan persediaan guna mempertahankan dasar biaya asli. Nah, di sini yang ketiga pengakuan selisih kurs, yaitu mencatat keuntungan atau kerugian hasil translasi langsung ke dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, di sini ada juga penanganan selisih translasi, yaitu pengakuan dalam ekuitas. Pengakuan dalam ekuitas ini mencatat selisih translasi sebagai komponen ekuitas terpisah melalui penghasilan komprehensif lain hingga pelepasan investasi neto. Nah, yang kedua pengaruh fluktuasi kurs, yaitu mengevaluasi dampak perubahan nilai tukar terhadap aset dan liabilitas moneter yang dikonversi menggunakan kurs penutup. Nah, yang ketiga rekonsiliasi saldo laba. Di sini menyesuaikan akumulasi selisih translasi untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi mencerminkan nilai wajar dalam mata uang pelaporan. Nah, lanjut yaitu analisis dampak ekonomi dan akuntansi. Nah, di sini dampak pada laporan laba rugi. Yang pertama, volatilitas pendapatan. Fluktuasi nilai tukar menyebabkan nilai penjualan dalam mata uang pelaporan berfluktuasi secara signifikan yang dapat mendistoris pertumbuhan organik dan margin laba kotor meskipun volume penjualan stabil. Nah, yang kedua, keuntungan atau kerugian selisih kurs, yaitu transaksi yang belum terselesaikan pada tanggal pelaporan harus disesuaikan ke kurs penutup sehingga memunculkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang langsung memengaruhi laba bersih periode berjalan. Nah, yang ketiga, beban operasional. Perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor akan menghadapi tekanan pada margin laba saat mata uang domestik melemah karena biaya perolehan meningkat tanpa adanya perubahan pada efisiensi operasional. Nah, di sini ada analisis eksposur ekonomi.
Nah, di sini ada penilaian ARUKAS, yaitu mengevaluasi dampak fluktuasi kurs terhadap nilai tunai ARUKAS masa depan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, daya saing pasar, yaitu menganalisis bagaimana perubahan nilai tukar memengaruhi posisi kompetitif perusahaan dibandingkan dengan pesaing internasional. Nah, yang ketiga, strategi mitigasi operasional, yaitu mengidentifikasi penyesuaian operasional yang diperlukan untuk meminimalkan risiko kerugian ekonomi akibat volatilitas mata uang. Nah, di sini ada pengungkapan dan pelaporan keuangan. Yang pertama, transparansi fluktuasi kurs, yaitu menyajikan rincian mengenai atau kerugian selisih kurs yang timbul dari aktivitas operasional dan dana dan pendanaan. Nah, yang kedua, kebijakan akuntansi valuta, yaitu menjelaskan metode translasi yang digunakan dan penentuan mata uang fungsional sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Nah, yang ketiga, manajemen risiko falas, yaitu mengungkapkan strategi lindung nilai dan eksposur entitas terhadap risiko perubahan nilai tukar mata uang asing di masa depan. Oke, itu saja materi dari penjelasan tugas UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.